Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada yang sudah tahu artinya? Nanti kita bahas artinya. Pertama-tama, anak-anak, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih dapat dipertemukan dengan keadaan yang sehat walafiat, tanpa ada yang sakit, tanpa ada kekurangan apapun. Ada yang sakit? Ya, kita doakan semoga yang sakit lekas sembuh. Ya. Kemudian selawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta seluruh orang Islam, seluruh orang yang beriman yang senantiasa mengikuti risalah beliau. Baik anak-anak yang Pak Guru cintai, kali ini alhamdulillah Pak Guru mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan sedikit tausiah ya atau kultum. Tolong mohon untuk disimak baik-baik. Seandainya nanti ada yang perlu diperjelas, silahkan ditanyakan. Pak Guru tanya, sekarang kita sudah memasuki puasa yang keberapa ya? Ada yang ke-7, ada yang ke-8, iya kan? Ya. Jadi ada yang tadinya mulainya pas hari Senin, ada yang mulai pas hari Selasa. Jadi perbedaan itu suatu hal yang lumrah ya anak-anak, terutama kalau masalah tentang penentuan awal puasa atau penentuan hari raya Idul Fitri. Karena apa? Perbedaan seperti ini masih diperbolehkan karena tidak masuk dalam perbedaan akidah atau perbedaan dalam masalah ibadah yang sudah paten, yang sudah tidak boleh diubah-ubah. Jadi anak-anak, perbedaan ini malah semakin membuat kita menjadi insan yang bisa bertoleransi. Toleransi itu di dalam bahasa Arab atau di dalam agama Islam lebih dikenal dengan istilah tasamuh. Apa anak-anak? Tasamuh. Ya. Tasamuh itu bukan hanya toleransi kepada umat beragama, tetapi sesama umat beragama pun kita dianjurkan untuk tasamuh. Ya. Tasamuh itu misalnya teman kita berpendapat bahwa awal Ramadan itu hari Senin, padahal yang lain berpendapat awal Ramadan itu hari Selasa. Nah, tasamuh itu adalah menyikapi keduanya itu dengan biasa saja. Maksudnya kita menghargai yang puasa Senin silahkan puasa Senin, yang puasa Selasa silahkan puasa hari Selasa. Yang penting kita semua melaksanakan puasa Ramadan. Yang salah itu yang mana? Yang tidak melaksanakan puasa Ramadan. Baik. Kemudian anak-anak, pagi hari ini Pak Guru ingin menyampaikan tentang sesuatu yang harus kita pegang teguh. Apa itu? Yaitu tentang birrul walidain. Ada yang tahu arti dari birrul walidain? Mas Vino?
Birrul walidain itu artinya berbakti kepada kedua orang tua, ya. Di dalam Islam orang tua itu sangat ditinggikan derajatnya. Ayah setiap hari mencari nafkah untuk kita. Ibu kita mengandung kita selama 9 bulan. Bahkan dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu beratnya bertambah terus. Sampai akhirnya melahirkan, belum selesai. Masih harus menyusui kita. Masih harus memberi makan kita. Mendidik kita. Hingga kita bisa nanti hidup mandiri. Setelah kita, ditinggal orang tua kita. Bayangkan, bagaimana beratnya perjuangan kedua orang tua itu di dalam Islam sampai orang tua itu menjadi kunci kita masuk ke dalam surga. Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, ridallah fi ridal walidain. Bahwa ridha Allah itu berada di ridha kedua orang tua. Bahkan suatu ketika, mungkin ketika kita masih TK, kita mendengar ada ungkapan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa jannah itu, surga itu berada di bawah telapak kaki ibu, ya. Kemudian bagaimana tuh cara kita berbakti kepada orang tua? Yang pertama, berbakti kepada ayah. Cara berbakti kita kepada ayah, Rasulullah menyampaikan, yang pertama, tidak membentak ayah. Kemudian yang kedua, selalu membantu pekerjaan ayah yang bisa kita laksanakan. Yang ketiga, menjaga silaturahim dengan sahabat-sahabat ayah yang selama itu ayah suka bersilaturahim ke sahabat-sahabatnya. Misalnya, Pak Guru punya ayah yang sering berkunjung ke rumah teman yang ada di Gunung Kidul misalnya. Nah, setelah bapaknya Pak Ipul itu sering berkunjung ke Gunung Kidul, tiba-tiba suatu saat Pak Ipul pergi ke pantai di Gunung Kidul, akhirnya berinisiatif untuk mampir ke tempat sahabatnya bapaknya Pak Ipul. Seperti itu. Nah, begitu juga dengan ibu juga seperti itu. Tapi kalau ibu lebih istimewa, karena seorang ibu itu derajatnya lebih tinggi 3 derajat dibanding ayah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, ketika ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, man ahakun nasi bihusni sahabati? Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepada dia? Rasulullah menjawab, pertama, ummuka, ibumu. Kemudian sahabat itu bertanya lagi, qala summaman ya Rasulullah? Qala, Rasulullah bersabda, ibumu. 2 kali kan? Nah, kemudian sahabat itu masih ada rasa penasaran. Summaman ya Rasulullah? Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab lagi, ummuka, ibumu. Ibu oleh Rasulullah itu disebutkan 3 kali di dalam sebuah hadis. Nah, setelah itu baru ketika sahabat itu bertanya yang keempat kali, qala summaman ya Rasulullah? Siapa kemudian ya Rasulullah? Abuka. Siapa? Ayahmu, ya. Jadi seorang ibu itu lebih utama atau lebih istimewa dibandingkan seorang ayah. Karena pertama, sebelum kalian lahir di dunia aja, seorang ibu itu sudah menggadaikan nyawanya supaya kalian itu bisa selamat, bisa sehat, bisa hidup nanti di dunia ini dengan kehidupan yang normal. Itu seorang ibu. Kemudian yang kedua, seorang ibu itu bertanggung jawab tentang akhlak dan pendidikan usia dini kita semuanya. Iya kan? Coba, yang mengajari kita pertama kali berbicara siapa? Ibu. Yang setiap hari menemani kita tidur, membacakan kita cerita-cerita sebelum tidur siapa? Ibu. Iya kan? Yang setiap hari gendong kita ketika kita nangis siapa? Ibu. Yang ketika kita sakit yang pertama kali cemas siapa? Ibu.
Bayangkan, ya kan? Makanya di Indonesia ini kita beruntung ada nyanyian yang nyanyian itu sangat memuliakan ibu. Apa itu? Kasih ibu kepada kita tak terhingga sepanjang masa, dan lain sebagainya. Nanti kalian hafalkan sendiri, kalian praktekkan sendiri, kalian nyanyikan di depan ibu kalian, ya. Lihat reaksi kedua orang tua kalian. Nah, kemudian anak-anak, dalam berbakti kepada kedua orang tua, itu yang paling utama yang disebutkan di dalam Al-Quran, itu adalah tidak membantah segala perintah orang tua. Ya, perintahnya ada tanda kutipnya, perintah yang baik, perintah yang mengajak kita kepada jalan kebaikan, jalan kebenaran. Seandainya perintah itu dalam jalan keburukan atau menyesatkan, maka kita tidak boleh menaati, walaupun mereka berdua adalah ibu kita, ya. Bahkan di dalam Al-Quran kita bilang saja sama orang tua itu sudah dosa, iya kan? Apalagi kita menolak ya kon pikir lengonang warung apa gunanya yang susu eran ya aku, nah itu tambah dosa lagi, iya kan? Makanya marilah kita jaga supaya orang tua kita itu tetap suka, tetap gembira ketika kita berada di dekat mereka. Jangan sampai orang tua kita lagi duduk-duduk berdua, terus kita mendekat, nyedek yang tua ngopo nyusah kowe. Jangan sampai orang tua bilang seperti itu, ya. Siap? Ya. Intinya yang pertama, birrul walidain itu adalah kunci dari terbukanya pintu surga. Orang yang tidak yang tidak berbakti kepada orang tua, maka dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Kemudian yang kedua, Rasulullah itu sangat membenci. Rasulullah bahkan mengutuk orang-orang yang durhaka kepada orang tua. Mau kita dibenci Rasulullah, padahal kita umat Rasulullah. Kalau kita dibenci Rasulullah, kita mau jadi umatnya siapa? Iya kan? Nah, kemudian yang ketiga, padahal yang ketiga ini ada sesuatu perilaku atau ada sesuatu yang kita lakukan itu derajatnya lebih tinggi dari apapun, yaitu jihad fisabilillah, berperang di jalan Allah. Tetapi Rasulullah mengatakan orang yang berjihad di jalan Allah ketika dia sudah memiliki orang tua yang sudah renta dan dia tinggal berjihad, maka jihadnya itu tidak lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan dia berbakti mengurusi kedua orang tua. Nah, kemudian yang terakhir, berbakti kepada orang tua adalah kewajiban seluruh manusia, ya, bukan kewajiban orang muslim saja, tapi kewajiban seluruh manusia. Orang yang tidak berbakti kepada orang tua, memang dia berpikir dia lahir dari siapa, iya kan? Kan yang lahir di dunia ini tanpa orang tua cuma ada dua. Siapa? Nabi Adam dan Hawa, istrinya Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah, Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Nah, mungkin itu yang dapat Pak Guru sampaikan. Intinya, marilah kita belajar sungguh-sungguh setiap hari, jangan sampai menyusahkan orang tua. Birrul walidain itu tetap berada di genggaman kita, ya, supaya kita tidak menjadi anak yang durhaka. Sekian mungkin yang dapat Pak Guru sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin apabila ada pertanyaan atau yang lainnya bisa disampaikan di luar acara atau di luar forum, ya. Terima kasih Pak Guru akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.